Oke, oke, oke. Halo, ketemu lagi kita. Semoga kita semua senantiasa sehat dan sukses mau urusan. Amin, amin. Semoga ya, amin. Oke, ya. Pada video ini akan dibahas tentang sanksi pidana bagi pengusaha. Itulah judulnya ya. Oke, saya ulangi lagi. Judulnya adalah yang akan dibahas pada video ini adalah sanksi pidana bagi pengusaha. Oke, mendengar judul tersebut timbul pertanyaan. Timbul pertanyaan. Lalu bagaimana sanksi pidana bagi pekerja? Ya, oke. Dalam hubungan kerja cukup banyak ancaman sanksi pidana bagi pengusaha bila pengusaha melanggar peraturan-peraturan tertentu dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Apa contohnya? Contoh paling populer dan mudah adalah yaitu pengusaha diancam sanksi pidana bila membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Nah, itu sanksinya pidana kalau melanggar seperti itu. Oke ya. Oke. Bagi pekerja, sanksi yang relevan atau ada hubungannya adalah sanksi atas pelanggaran peraturan yang tercantum dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Itu sanksi pekerja bagi pekerja yang ada gitu kan. Oke. Contohnya misalnya pekerja menerima uang suap dari rekanan atau dari vendor atau dari mitra pengusaha. Ini jelas satu pelanggaran yang tidak ringan gitu ya. Nah, sanksi atas pelanggaran tersebut dapat berupa sanksi PHK karena alasan mendesak. Nah, itu. Jadi itu sanksinya si pekerja eh, dalam konteks hubungan kerja. Jadi eh, sanksi pekerja adalah sanksi-sanksi yang demikian yang ada diatur dalam PP atau PKB. Oke. Bagi pekerja, tidak ada sanksi pidana atas pelanggaran yang dilakukan karena melanggar ketentuan dalam PP atau PKB, ya kan? Contoh misalnya, pekerja di PHK karena tidak disiplin, yaitu yang mudah-mudah seperti itu sanksinya. Kalau yang tadi kan sanksinya pelanggaran mendesak, gitu ya. Ini pelanggaran ringan, tapi bisa juga di PHK kalau tidak ada perbaikan. Itulah sanksi bagi pekerja. Tetapi, nah, tapi ini hati-hati juga. Bila pekerja memakai uang perusahaan untuk hal yang bukan kepentingan perusahaan, bisa saja pekerja kena dua sanksi. Nah, ini ya, kan? Yaitu sanksi yang karena melanggar peraturan PP atau PKB dan sanksi pidana karena penggelapan. Jadi istilahnya bisa dipidanakan orang ini, pekerja ini gitu kan. Ya, penggelapan ya, perbuatan pidana berdasarkan KUHP dan sanksi PHK karena melakukan pelanggaran yang mendesak itu tadi. Nah, demikian mappingnya ya pemetaannya tentang sanksi eh, bagi pengusaha dan pekerja ya. Oke, oke akan dibahas sekarang. Ya. Nah, tampil di eh, eh, screen ya. Judulnya adalah awas sanksi pidana bagi pengusaha, pidana penjara dan atau denda. Ya ini ya kan pengusaha. Pengusaha kalau sembarangan begitu saja atau sengaja melanggar bisa dikenakan sanksi pidana dan itu bisa pidana penjara atau pidana denda atau pidana penjara dan uh, atau denda ya, atau dua-duanya. Jadi bisa pidana penjara saja atau pidana denda saja atau pidana penjara dan denda seperti itu. Oke, oke tiga kemungkinan ya. Oke. Nah, beberapa hal untuk dibahas yaitu ada tiga di sini ya. Dalam hubungan kerja, pihak mana yang dapat dikenakan sanksi pidana karena melakukan pelanggaran atas undang-undang dalam ketenagakerjaan. Jadi melanggar tapi dalam pagar-pagar, dalam domain atau dalam ranah ketenagakerjaan. Oke. Dua, tidak ada sanksi pidana bagi pekerja yang dalam kaitannya dengan hubungan kerja. Kecuali tadi ya, disampaikan tadi ya. Oke. Situasional ya, tergantung gitu ya, seperti itu.
Yang tiga, sanksi apa yang dapat dikenakan kepada pekerja? Oke, dari tiga ya akan kita bahas di dalam video ini. Oke, nah, jadi bicara tentang sanksi ya, berarti ada pelanggaran ya, berarti ada pelanggaran. Oke, nah, pengertian tentang hukum sangat luas ya. Pengertian tentang hukum sangat luas. Salah satu di antaranya adalah bahwa hukum berupa aturan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur kehidupan manusia, untuk melindungi hak manusia, dan menegakkan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dan hukum adalah suatu hubungan yang menyatu, ya, menyatu. Tidak bisa sendiri-sendiri. Masyarakat tidak bisa sendirian tanpa hukum, apalagi hukum. Hukum tidak bisa sendirian tanpa masyarakat ya. Ya, di mana ada hukum, di situ pasti ada masyarakat atau sebaliknya. Maka ada adagium atau pepatah yang sudah digunakan kira-kira 400 tahun sebelum Masehi ya di kerajaan Romawi ya. Dalam bahasa Latin ya disebutkan di sini berbunyi ubi societas ibi ius. Ini bahasa Latin ya. Oke. Artinya adalah di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Societas, society ya, ius itu hukum. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Ya, oke, saya kira tidak terbantahkan ini ya, pepatah ini. Oke, jadi kalau ada masyarakat, pasti ada hukum. Dalam masyarakat ada hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja. Untuk menegakkan keadilan, diciptakan hukum yang mengatur ketenagakerjaan. Ini dalam konteks ketenagakerjaan. Oke. Hukum agar tegak dan dipatuhi oleh masyarakat yang bersangkutan harus ada sanksi atas pelanggaran hukum. Demikian, dalam hubungan kerja dibuat aturan yang berupa undang-undang, yaitu misalnya Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Kemudian ada Undang-Undang 13 tahun 2003, judulnya adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kemudian Undang-Undang nomor 6 tahun 2023, ya ini tentang Perpu ya, yang lazim dimudahkan adalah Undang-Undang Cipta Kerja, karena memang isinya adalah Cipta Kerja. Oke. Dalam masing undang-undang tersebut ada sanksi-sanksi pidana bila dilanggar. Itu bicara tentang lingkup ketenagakerjaan. Nah, kita lihat di screen ya, judulnya adalah sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ketenagakerjaan. Oke, nah, kita lihat di sisi kiri ya. Oke, sanksi bagi pengusaha. Sanksi bagi pengusaha atas pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang 21 tahun 2000, Undang-Undang 13 tahun 2003, dan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Nah, ya, di sini ya eh, pengusaha bisa dikenakan sanksi pidana, tapi juga bisa dikenakan sanksi administratif ya, itu di bawahnya, itu ya. Oke. Nah, di sebelah kanan ya, di sebelah kanan ini sama saja ya isinya ya. Sanksi bagi pekerja atas pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang 21 tahun 2000, Undang-Undang 13 tahun 2003, dan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Sanksi bagi pekerja ini tidak ada sanksinya kalau yang menyangkut tentang ini, ya. Karena sanksi bagi pekerja hanya sebatas tadi sanksi atas pelanggaran PP dan atau PKB, gitu ya. Oke, jadi PP atau PKB seperti itu ya. Oke, ini jelas sudah mulai beda ya antara sanksi bagi pengusaha dan sanksi bagi pekerja. Oke. Nah, kemudian, nah ini judul di atas adalah sanksi atas pelanggaran terhadap peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, PP atau PKB. Nah, sanksi bagi pengusaha atas pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam PP atau PKB, ya, ini tidak ada sanksinya. Oke ya, ya. Kalau di PP dan PKB tidak ada sanksi bagi pengusaha, ya. Pengusaha melanggar apa gitu kan? Itu tidak ada sanksinya.
Jadi ancaman sanksi bagi pengusaha itu memang sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan atau undang-undang yang lain. Ya. Tapi dalam PP atau PKB, sanksi bagi pengusaha tidak ada. Nah, sebelah kanan, nah ini, ya kan, sebelah kanan sanksi bagi pekerja, ya atas PP dan PKB, atas PP atau PKB itu ada sanksinya. Jadi memang demikian ya. Jadi PP atau PKB di samping berisi hak dan kewajiban para pihak di situ itu memuat sanksi atas pelanggaran pekerja di situ ya dalam PP atau PKB. Oke, begitulah apa pembidangannya ya. Oke, klasifikasinya. Oke. Nah, sekarang kita mulai masuk pada sanksi pidana. Jadi eh, dalam screen ini tampil sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, UUK, Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Cipta Kerja. Pada pasal 185, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, ya, pada ayat 1, di situ disebutkan barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 2, pasal 68, pasal 69 ayat 2, pasal 80, pasal 82, pasal 88 AA ayat 3, pasal 88E ayat 2, pasal 143, pasal 156 ayat 1, atau pasal 160 ayat 4 dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 400 juta rupiah. Demikian ancaman sanksinya, ya, sanksi pidana, dan yang bakal melanggar itu hanya apa, pengusaha. Pekerja tidak akan melanggar itu, ya. Iya. Jadi ini sanksi pidana bagi pengusaha memang gitu ya. Oke, oke, baik. Nah, sekarang kita mulai masuk ke detailnya. Oke, sanksi sanksi pidana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Jadi ini tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Cipta Kerja, eh, tentang sanksi pidana ya. Di sebelah kanan adalah pasal 185 yang tadi saya baca. Nah, sekarang kita lihat rinciannya. Di sini kita lihat di sebelah kiri ada beberapa tindak pidana. Ya, kita lihat ada pasal 42 Undang-Undang Kerja, pasal 68 Undang-Undang Kerja, pasal 69 Undang-Undang Kerja, dan pasal 80 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ya. Oke, jadi saya ulangi lagi ya. Pasal 42 Undang-Undang Ketenagakerjaan, pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan, pasal 69 Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan pasal 80 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Oke, baik. Pada pasal 42 UUK, ayat 2, pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing. Nah, kalau melanggar, kena sanksi pidana ini, sebelah kanan ini, ya kan? Di situ sanksi pidananya adalah paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, dan atau pidana denda paling sedikit 100 juta eh, dan paling banyak 400 juta gitu ya rupiah ya. Nah, itulah tentang pasal 42. Pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Kalau melanggar sanksinya sebelah kanan. Seperti itu. Pasal 69 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus memenuhi persyaratan A, B, C, D, E, F, G. Seperti itu. Kemudian pasal 80 Undang-Undang Ketenagakerjaan, pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja atau buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. Kalau perusahaan melanggar sanksi pasal 80 UUK ini, Undang-Undang Ketenagakerjaan, sanksinya adalah di sebelah kanan, di pasal 185 itu. Oke, begitu sistematikanya ya. Oke, kita lanjut. Ini masih pada pasal 185 ya, di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Kita lanjut di sini.
Pasal 82 UUK, Undang-Undang Kerjaan. Ada ayat 1, ayat 2, ayat 3, 1, 2 ya. Pasal 82 ada dua ayat di sini ya. Pekerja garis miring buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. Jadi kalau ini dikurangi, ya kan haknya untuk beristirahat itu 1,5 bulan. Tapi kalau ada perusahaan yang nakal, menghemat, cuma diberi 1 bulan sebelum melahirkan dan 1 bulan setelah melahirkan akan kena sanksi. Sanksinya adalah sebelah kanan, pasal 185. Oke. Nah, kemudian di sini 88A ini ya. Oke. Eh, ini di Undang-Undang Cipta Kerja ya. Oke, pasal 88A Undang-Undang Cipta Kerja ayat 3. Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja atau buruh sesuai dengan kesepakatan. Nah, jadi yang dibayarkan itu kesepakatan. Kalau sudah sepakat tidak dibayar, itu bisa kena sanksi pidana. Ke sana kan larinya kan. Nah, iya, karena tidak sesuai dengan kesepakatan kan. Pelanggaran itu adalah pelanggaran tidak pidana. Oke. Pasal 88E Undang-Undang Cipta Kerja ini yang paling populer ya. Tadi disebut sebagai contoh. Ayat 2, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Nah, itu jadi kalau upah minimum DKI kira-kira sekarang 5 juta sekian gitu kan, dan perusahaan hanya membayar katakanlah 4,5 juta, sanksi pidana. Oke, di sebelah kanan ya, pasal 185. Oke, nah terus lanjut ya. Oke, nah berikutnya adalah pasal 143 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Siapapun tidak dapat menghalang-halangi pekerja atau buruh dan serikat pekerja serikat buruh untuk menggunakan hak mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai. Ini, ini tentang mogok kerja ya, diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, pasal 143. Siapapun, jadi mogok kerja itu kalau sah, tertib, dan damai, maka siapapun tidak dapat menghalang-halangi. Misalnya panggil polisi misalnya, ya. Kemudian si pekerja itu harus bubar misalnya seperti itu. Pokoknya yang sifatnya menghalang-halangi itu tidak boleh, dan kalau itu terbukti perbuatan pidana maka akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 185 sebelah kanan. Ayat 2 pasal 143 Undang-Undang Ketenagakerjaan, siapapun dilarang melakukan penangkapan dan atau penahanan terhadap pekerja buruh dan pengurus serikat pekerja serikat buruh yang melakukan mogok kerja secara sah, tertib, dan damai sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku. Ini sangat dilindungi. Hati-hati ya. Jadi kalau menghadapi mogok, hati-hati. Tidak seenaknya saja ya. Mentang-mentang bisa minta bantu polisi atau apa dan sebagainya ya. Tidak seperti itu. Baik. Kemudian di sini, oke, eh, tentang pasal 156 Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, pasal 156 Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Apa sanksinya? Pada ayat 1, pasal 156 ayat 1, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Jelas ya? Kalau ini tidak diberikan, tidak dilakukan, sanksinya adalah sanksi pidana di sebelah kanan. Pasal 185. Ya, oke. Lalu kemudian berikutnya, pasal 160, pasal 160 Undang-Undang Cipta Kerja, ayat 4. Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 bulan, sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berakhir, dan pekerja buruh dinyatakan tidak bersalah, pengusaha wajib mempekerjakan pekerja kembali. Nah, ini harus mempekerjakan kembali pekerja yang sudah ter-PHK berdasarkan pada putusan
pengadilan. Oke, oke ya, oke. Jadi semuanya sangat jelas di sini tentang pelanggaran-pelanggaran yang diancam dengan sanksi pidana dan itu diatur dalam pasal 185. Ya, oke. Lumayan ya, karena sanksi pidana di pasal 185 itu sanksi pidana penjara 1 tahun sampai pidana penjara ya 1 tahun sampai 4 tahun uh, dan atau pidana denda 100 juta sampai 400 juta seperti itu. Oke, demikianlah ya sanksi pidana dalam pelaksanaan hubungan kerja. Nampak bahwa hanya pada pengusaha sanksi pidana dikenakan dalam ranah bidang hukum kerjaan. Sanksi selain pidana, yaitu pelanggaran atas PP atau PKB, dikenakan kepada pekerja. Nah, gitu, pilah-pilahnya ya. Tetapi bisa saja pekerja kena sanksi pidana bila pekerja melanggar hukum atau melakukan perbuatan pidana, misalnya penggelapan tadi ya, sebagaimana diatur dalam KUHP. Penggelapan itu artinya seseorang menguasai harta orang lain, milik orang lain, tanpa kekerasan, ya, diakui menjadi pemiliknya. Nah, itu adalah penggelapan di KUHP ya, seperti itu. Itu adalah perbuatan pidana. Oke. Nah, oke, demikianlah sanksi pidana bagi pengusaha ya. Ini masih ada lagi, tapi yang lebih ringan. Ini yang paling berat, diatur dalam pasal 185. Oke. Pada video berikutnya nanti akan saya tampilkan tentang sanksi pidana yang lebih ringan dari apa yang diancamkan di pasal 185 itu. Oke ya. Baik, oke. Sampai di sini semoga bermanfaat ya. Silakan share kepada teman-teman, apakah teman-teman di kantor atau atasan Anda di kantor atau teman-teman lainnya. Berbagi pengetahuan itu baik saja. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya yang tidak kalah hebohnya. Oke, oke, sampai di sini. Salam sehat, salam sukses, salam sejahtera selalu. Oke, oke ya.